Saya awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, perkenalkan nama saya Freddy Setiawan dengan NIM 123400016. Di sini saya akan menjelaskan ulang materi pada hari Minggu pada tanggal 29 September 2024. Dengan materi yaitu kepemimpinan dan persepsi diri. Kepemimpinan yaitu kemampuan orang yang dapat mempengaruhi orang lain dan pemimpin merupakan orang yang tahu jalan orang yang dipimpin. Kemudian ada fungsi kepemimpinan, yaitu instruktif, konsultatif, partisipatif, delegates. Kemudian ada prinsip kepemimpinan, yaitu inklusif, atau seorang pemimpin yang melibatkan orang lain. Kemudian ada efektif, yaitu fleksibel dan adaptif, atau dengan kata artian, seorang pemimpin yang dapat ditempatkan di mana saja. Kemudian ada pun perbandingan antara kepemimpinan dan manajemen. Kepemimpinan memberikan arahan kepada tim, manajemen terkait perencanaan dan anggaran. Kemudian, kepemimpinan menghadirkan motivasi dan manajemen menghadirkan kontrol dan pemecahan masalah. Kemudian selanjutnya, kepemimpinan untuk kelompok formal dan informal, untuk manajemen, kelompok formal, dan organisasi. Kepemimpinan mendapatkan otoritas dari para pengikutnya, manajemen mendapatkan otoritas dari anggota. Kepemimpinan didasarkan komunikasi verbal, manajemen lebih komunikasi tertulis. Selanjutnya leadership. Kepemimpinan berasal dari pengaruh sosial, bukan dari otoritas atau kekuasaan. Ciri-ciri kepribadian, atribut, atau gelar tidak selalu menjadi seorang pemimpin. Banyak gaya dan jalan untuk sehari seorang pemimpin yang efektif. Self-leader, atau dengan kata artian proses mengenal diri sendiri atau mencapai tujuan, yaitu dengan pengarahan diri, manajemen diri, perencanaan diri, mengontrol diri, memonitor diri, kemudian ada tips dalam mengembangkan diri, yaitu tetapkan tujuan, memahami dan menyadari diri sendiri, menerima ide dan peluang baru, pertanyakan semuanya, temukan kebaikan atau keindahan orang lain atau sekitarnya, menghormati orang lain, mentorship, peduli terhadap orang lain. Selanjutnya, persepsi diri. Persepsi diri adalah pendapat atau kesimpulan yang telah diambil dari pengamatannya yang meliputi dari penginderaan atau sensasi, atensi atau perhatian, interpretasi atau memberikan makna atau menjelaskan sesuatu. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. Yang pertama itu sudut pandang, kelengkapan data, tingkat pendidikan, lingkungan, penarikan kesimpulan, pengalaman, dan suasana hati. Kemudian ada pun ciri-ciri dari persepsi, bersifat subjektif, belum tentu benar, rasa logis atau tidak, dan bisa saling bertentangan. Kemudian bentuk-bentuk kegagalan persepsi. Yang pertama, kesalahan atribusi. Kesalahan atribusi adalah proses internal dalam diri manusia untuk memahami penyebab perilaku orang lain. Kemudian ada efek halo. Efek halo adalah manusia membentuk kesan menyeluruh tentang seseorang. Kemudian ada stereotip. Stereotip adalah kategorisasi atas sesuatu kelompok secara serampangan dengan mengabaikan perbedaan-perbedaan individual. Kemudian ada prasangka. Prasangka adalah konsekuensi dari stereotip dan lebih teramati dari stereotip. Kemudian ada gegar budaya. Gegar budaya adalah benturan persepsi dari nilai-nilai budaya yang dipelajarinya dan menimbulkan konflik dan dapat menyebabkan tekanan di dalam diri. Selanjutnya, rekrut diri menjadi ketua himpunan. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara saya untuk menjadi seorang pemimpin. Dari materi yang telah saya jelaskan sebelumnya, saya akan mengambil beberapa poin dari materi tersebut. Gaya kepemimpinan demokratis yang akan saya gunakan. Gaya kepemimpinan demokratis adalah pendekatan yang menekankan partisipasi anggota kelompok dalam pengambilan keputusan. Pemimpin dalam gaya ini mendorong komunikasi terbuka, diskusi, dan kolaborasi. Mereka menghargai pendapat dan masukan dari anggota tim. Kemudian partisipasi anggota tim diajak untuk berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan. Dengan begitu anggota akan merasa dirinya terlihat dan akan terlibat. Kemudian pemimpin mendengarkan aktif dan menghargai berbagai perspektif. Anggota diberikan tanggung jawab dan otonomi dalam tugas mereka. Kemudian informasi penting dibagikan secara terbuka kepada anggota tim. Kelebihan gaya ini termasuk meningkatkan motivasi, kreativitas, dan komitmen anggota. Sekian video saya ketika menjadi seorang pemimpin dan penjelasan materi dari sebelumnya. Jika ada salah kata, saya ucapkan mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.